Nah, jadi ada lembaga keuangan selain bank. Kalau bank kemarin kan kita udah jelasin nih. Bank itu sebetulnya sama kalau dari sisi pengertian, lembaga keuangan bukan bank juga, itu kegiatannya sama tuh. Dia menghimpun dana, lalu juga dia menyalurkan dana juga sebetulnya, dan menyediakan juga layanan jasa perbankan. Nah, cuman ada hal-hal yang berbeda. Perekonomian atau perbankan ini memang yang utama. Kalau lembaga keuangan bukan bank, itu hanya pelengkap saja, ya, pelengkap dari fasilitas-fasilitas yang mungkin bank tidak ada. Itu dilengkapi oleh si lembaga keuangan bukan bank. Contohnya itu ada, kalau kamu pernah lihat, ada pegadaian. Nah, ada tuh pegadaian, tempat menggadaikan barang. Biasanya orang taunya menggadaikan barang. Atau perusahaan-perusahaan leasing. Kalau misalkan kamu pernah lihat tuh pameran mobil atau barang-barang elektronik di mall, suka ada kredit menggunakan Adira Finance, terus ada lagi misalkan Mega Finance dan sebagainya. Yang belakang-belakangnya ada nama finance, nah itu termasuk lembaga keuangan bukan bank, itu namanya perusahaan leasing kalau kamu pernah dengar. Ada lagi koperasi, itu ada lagi. Ada lagi perusahaan asuransi. Kemarin udah dijelasin sedikit ya waktu field trip, bedanya asuransi sama BPJS tenaga kerja tuh. Nah, ternyata si asuransi juga, perusahaan-perusahaan asuransi yang ada kayak AIA, Prudential, ada lagi apa lagi ya, Panin Life dan sebagainya, itu juga termasuk lembaga keuangan bukan bank. Ada lagi pasar modal. Kalau misalkan ini mah pasar modal identik sama saham. Nah, ya. Contoh-contohnya dengan sini ya, logo-logonya. Gambar. Yang kemarin juga lagi rame nih. Beberapa hari ini lagi rame masalah online trading itu tuh, trading yang pakai robot. Sekarang kan lagi rame tuh. Itu ternyata dinyatakan ilegal. Terus ada satu lagi, kalau kamu baca berita dan sebagainya, ada namanya platform Binomo. Biasanya kalau nonton film online suka muncul tuh Binomo. Itu tuh kan kalau yang nggak tahu itu kan sebetulnya, kalau orang yang nggak tahu dia akan nganggap kayak kita beli saham aja gitu, kayak jual beli saham. Tapi ternyata itu judi, itu tuh merugikan gitu. Ada yang rugi sampai ratusan juta dan sebagainya. Nah itu kalau itu bukan lembaga keuangan. Tapi kalau yang benar-benar pasar modal, itu dia memang terdaftar, ada di namanya itu Bursa Efek Indonesia, ada di Bapepti, di Badan Pengawas Pasar Modal itu ada. Jadi itu juga termasuk. Nanti kalau sempat saya lagi ajuin lagi untuk field trip lagi ke Indonesian IDX itu apa ya, Pak? Singkatannya ntar saya salah gitu. IDX. Indonesian apa sih? Atau bahasa Indonesia itu Bursa Efek Indonesia, BEI. IDX ini singkatan apa bahasa Inggrisnya? Singkatan dari Indonesian Derivative Exchange deh kalau nggak salah, atau Indonesian Stock Exchange. Nah, itu tuh. Jadi itu berhubungan sama pasar-pasar modal, jual beli saham. Nah, di tiap kantor itu ada perwakilannya. Kalau di Bandar Lampung itu di seberang Informa. Kalau kamu lewat Bundaran Gajah, di Informa tuh seberangnya tuh ada Bank Niaga, ya deretan ruko situ. Nah, ada tuh di situ ada kantor cabangnya yang ngurusin masalah-masalah pasar modal. Nah, saya lagi ngajuin field trip ke situ juga supaya kamu jadi tahu dunia pasar modal, dunia saham, jual beli saham, trading dan sebagainya. Karena kan sekarang anak-anak muda
Banyak tuh yang udah mulai ikut-ikut kayak gitu tuh, mulai trading dengan harga yang mulai dari 100.000 udah bisa dan sebagainya. Supaya tahu juga, supaya nggak ditipu juga dengan adanya trading-trading yang ilegal atau yang merugikan gitu. Nah, ini salah satu agendanya. Makanya sebetulnya ini enak banget untuk field trip nanti. Nanti saya coba lagi. Lumayan, kemarin BPJS udah, nanti OJK udah, nanti saya coba lagi ke tempat-tempat yang lain. Supaya lebih memahami lah ya sama orang yang menjelaskannya. Di sini contoh nih, mungkin pernah lihat. Kalau ini asuransi nih. Tadi kan saya jelasin dulu tuh sedikit tuh. Ada perusahaan-perusahaan asuransi yang termasuk lembaga keuangan, bukan bank. Ada Allianz, ya, yang swasta. Ada Prudential, ada Jiwasraya yang punya BUMN atau punya negara. Ada AIA, ada Adira Finance. Nah, Adira Finance ini yang tadi saya bilang, ini apa? Perusahaan leasing. Pernah lihat nggak logo kayak begini? Ada Bumi Putra nih asuransi, AXA juga asuransi, ACA juga sama nih. Ini asuransi semua nih. Terus ada lagi contohnya, kalau ini Pegadaian nih, kalau tahu lambang begini nih, Koperasi Indonesia. Nah ini nih yang di seberang Informa yang saya bilang nih, Indonesian Stock Exchange, Bursa Efek Indonesia ini nih, pasar modal. Terus perusahaannya itu biasanya salah satunya yang ada di seberang, masih di Bundaran Gajah situ juga ada PT apa gitu di situ. Yang seberangnya sebelum Yoshinoya atau sebelumnya Starbucks. Itu ada perusahaan ini nih, perusahaan pasar modal. Ada juga tuh di situ. Itu yang resmi. Ada banyak. Jadi kalau sebetulnya kalau kamu pernah lewat-lewat jalan, lihat logo-logo itu, nah itu termasuk ke lembaga keuangan bukan bank. Itu. Kita lihat dulu ya. Kegiatan mereka ngapain aja sih, lembaga keuangan bukan bank ini. Nggak ada materi. Bab 7-nya kok hilang? Lembaga keuangan bukan bank. Kok nggak mau dia? Bentar ya. Sabar. Sign up. Nggak mau sih. Mau diklik. Nggak ada ya. Oh, kita pakai di sini saja. Oh, oke. Ya. Oke, yang ada web aja nih. Nih. Ini bank udah, lembaga keuangan bank, fungsi bank sama nih. Prinsip-prinsip, jenis bank, ada bank sentral kemarin ya, bank umum. Bank sentral belum ada kabar field trip-nya. Walaupun itu online, tapi belum ada kabar. Ini bank umum, bank syariah, udah kita bahas sedikit. BPR, ini juga jasa-jasa perbankan, kredit atau pinjaman. Terus juga jasa-jasa perbankan nih, jual beli valuta asing, penyimpanan. Kalau ke bank kan suka ada beli, jual mata uang juga ada tuh. Ini untuk produknya ada tabungan, asuransi, giro dan sebagainya. Kredit ini pemberian utang.
Nah, ini ada lembaga keuangan, badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat juga. Jadi sama juga pengertiannya. Lembaga keuangan bukan bank ini fungsinya kalau di bidang keuangan mendorong perkembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan ekonomi lemah. Nah, fungsinya di sini itu sebagai salah satu alternatif juga atau pilihan bagi masyarakat, bagi perusahaan atau bagi para si penanam modal, investor itu untuk menambah jumlah uangnya, bisa juga di sini, atau untuk mempermudah juga transaksi yang dilakukan. Nah, ini dilakukan juga selain di bank bisa di lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenisnya itu ada yang berbentuk lembaga pembiayaan pembangunan, ya, dan lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat berharga. Ada yang bentuknya itu asuransi, ada yang disebut leasing atau bahasa Indonesia itu sewa guna usaha. Nah, di sini contohnya asuransi prudensial, salah satu lembaga keuangan bukan bank. Prinsipnya sama dengan perbankan, apapun itu, siapapun calon nasabah yang akan bergabung, yang akan mengambil produknya, yang akan menyimpan dananya, segala macamnya di lembaga keuangan bukan bank, itu harus dikenali dulu nasabahnya ini siapa. Jadi nggak sembarangan, sama aturannya seperti yang ditetapkan oleh OJK. Karena lembaga keuangan bank, ya, bank-bank yang ada dan lembaga keuangan bukan bank itu semuanya harus diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi dia yang menetapkan seperti apa aturannya, kalau misalkan perusahaan ini bermasalah gimana. Terus kalau si nasabah ada masalah gimana? Bisa ngadu, bisa lapor langsung ke OJK, nanti OJK yang menengahi dengan lembaga keuangan yang ada. Nah, kita masuk di yang pertama itu perusahaan leasing. Ini OJK nanti ya. Perusahaan leasing atau pembiayaan. Kita tahu itu namanya pembiayaan. Tapi istilah biasa mah orang, ya, kalau misalkan kamu ada usaha, orang tahu usaha kredit mobil, motor, elektronik, itu ada itu perusahaan leasing. Pembiayaan atau disebut juga sewa guna. Ini itu editing. Nah, ini dia. Ada lembaga pembiayaan atau yang disebut perusahaan pembiayaan atau yang disebut leasing. Nah, itu biasanya kalau leasing itu nanti materinya saya share semua nih. Ini juga saya dapat dari OJK. Lembaga pembiayaan. Nah, pembiayaan ini, lembaga pembiayaan atau yang disebut leasing, itu menyediakan dana berdasarkan kesepakatan antara si perusahaan pembiayaan tersebut dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut selama jangka waktu tertentu beserta bunganya. Jadi istilahnya pembiayaan ini dia si perusahaan ini yang beliin buat kita dulu nih. Nanti kita yang bayar cicilannya ke si perusahaan tersebut. Nah, barang yang biasanya tuh yang dibiayai, bentuk pembiayaan itu istilahnya kendaraan motor. Motor biasanya gitu tuh. Misalkan kan kita kalau mau beli motor, nggak punya duit cash untuk bayar tunai. Nah, kita bisa ajukan ke perusahaan pembiayaan ini, ya. Tapi biasanya sih penjual-penjual mobil, motor, elektronik, alat-alat rumah tangga, alat rumah, pabrik itu mereka sudah kerjasama dengan perusahaan pembiayaan ini. Nah, tadi salah satunya itu contohnya Adira Finance, ada Mega Finance, ada Mandiri Finance. Nah, perusahaan-perusahaan yang belakangnya finance, ada kata finance, nah itu tuh perusahaan pembiayaan namanya. Jadi ketika kita misalkan mau beli motor, kita cuma punya misalkan untuk
down payment-nya aja buat DP-nya doang, kita nggak bisa beli tunai. Nah, kita ajukanlah ke si perusahaan ini. Nanti si perusahaan ini dia yang akan membantu. Jadi kita tinggal cicil aja ke si perusahaan ini. Istilah gampangnya, ya motor itu dibeli dulu sama si perusahaan pembiayaan ini, dikasih sama kita dengan syarat-syarat tertentu tuh, dengan cicilan sekian, bunga sekian, cicilannya beberapa tahun. Nah, selama itu berlangsung, cicilan itu berlangsung, si surat-suratnya ini masih ditahan sama si perusahaan pembiayaan, belum dikasih sama kita BPKB-nya tuh kalau motor atau mobil. Nanti udah lunas, udah dicicil lunas, barulah dikembalikan atau diberikan si surat kepemilikannya. Jenis jasa yang dibiayai misalnya jasa penyelenggara pendidikan, tiket pesawat, kereta api, jasa izin perjalanan, jasa rumah sakit, jasa profesional seperti arsitek, penasehat hukum juga ternyata ada. Seperti itu. Atau kalau sekarang itu late pay letter. Nah, sebetulnya itu salah satu lembaga bukan bank juga tuh. Misalkan kayak di Shopee ada pay letter, di Gojek juga ada pay letter, di mana Traveloka juga ada pay letter. Artinya kita bayarnya nanti. Tapi sebetulnya itu kan udah dibayarin dulu sama si perusahaan tersebut. Nah, nanti kita bayarnya nanti. Pasti kita kena bunga dan sebagainya. Nah, itu juga ternyata termasuk di perusahaan pembiayaan. Nah, setelah usahanya makin maju berkat tambahan modal dari bank, oh ini mas contohnya ya. Ini contohnya seperti yang tadi saya berikan. Kalau tadi saya kan contohnya kendaraan bermotor. Ini juga sama nih. Dia punya uang cuma 30% dari total harga yang harus dibayarnya. Nah, untuk dana yang lebih cepat, dia ajukanlah ke perusahaan pembiayaan. Nah, ini badan usaha yang melakukan pembiayaan barang atau jasa aja. Ya, kalau di leasing pembiayaan itu nggak ada tabungan kayak di bank, nggak ada nabung gitu, nggak ada deposito, nggak ada ATM, nggak ada. Ini hanya memang pure hanya perusahaan pembiayaan. Artinya kita dibayarin dulu sama mereka, nah kita nyicil sama mereka apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan bunga tertentu. Nah, pembayarannya itu gampang, ada yang langsung ke kantornya bisa, transfer bank bisa, di ATM bisa, bahkan bayar di Indomart, Alfamart sekarang udah bisa. Gampang dimanapun juga sudah bisa untuk pembayaran cicilannya. Kegiatannya itu ada pembiayaan untuk investasi, ya, ada juga untuk pembiayaan modal kerja, ada pembiayaan multiguna. Nah, ini yang ada di kegiatan usaha di perusahaan leasing. Jadi kalau untuk modal usaha ya langsung dikasih ke si pemilik usahanya. Nanti si pemilik usahanya yang nyicil. Kalau misalkan untuk kendaraan ya sama, diberikanlah langsung ke si pembelinya siapa, gitu. Contohnya ini, kalau kendaraan bermotor ada PT FIF. Nah, pernah lihat nggak nih? FIF juga banyak nih. Federal International Finance. Finance di belakang. Terus ada PT Busan Auto Finance, BAF. Nih, pernah lihat nggak, ada nggak? BAF. Ada FIF, BAF. Terus Adira Dinamika Multi Finance, ADMF nih, Adira nih, Adira Finance tadi tuh. Ada PT Astra Sedaya Finance atau ACC. Ada PT BCA Finance, BCA juga nih perusahaan pembiayaannya. Mega Central Finance nih, Bank Mega juga ada nih. Perusahaan pembiayaannya ternyata nggak cuma bergerak di bank-bank ini, juga ternyata ada kegiatan lain di luar bank. Procar International Finance, IEF, banyak. Kalau untuk mesin dan alat-alat berat nih, buat yang di pabrik-pabrik biasanya ya, kalau usahanya pabrik dia butuh mesin, kan mesin itu mahal. Nah, ada juga
Ada PTCS School Finance, nah ini biasanya deket pabrik. Ada SANF, Surya Arta Nusantara Finance. Kalau untuk alat elektronik dan rumah tangga, itu ada nih, Ion Credit. Ini kalau misalkan di Ion ada nih. Atau biasanya kalau di mall-mall itu ada apa sih? Home Credit. Nah, itu juga sama nih, perusahaan-perusahaan pembiayaan, tapi khusus untuk peralatan elektronik dan rumah tangga. Jadi banyak banget. Jadi sekarang sebetulnya, kalau kita nggak punya uang nih, tapi kita pengen beli barang, tapi kita nggak punya uang, tapi kita mampu untuk cicil, nah itu bisa diajukan ke perusahaan pembiayaan ini. Ya kayak di mall-mall juga kelihatan tuh banyak tuh, mau barang elektronik, mau barang apapun itu bisa ternyata dikredit. Kecuali makanan ya, makanan mah yang enggak lah masa di kredit. Gimana sih tahapannya? Kalau misalkan kita mau, ini tahapan dalam pembiayaannya. Jadi misalkan nih, saya mau beli mobil, ya berarti kan saya datang ke showroom mobil dong, atau misalkan ada pameran mobil di mall dan segala macam. Saya misalkan mau beli mobil nih, saya mau beli Pajero misalkan. Beli, ya saya kan nanya tuh berapa harganya, pasti segala macam lah, entah itu mobil, motor atau apapun itu. Nah, tapi kan saya nggak punya uang nih, kalau misalkan mau beli cash, kayak contohnya mau beli mobil Pajero berapa ratus juta tuh, kok nggak ada duit nih saya nih. Tapi saya misalkan sanggup untuk bayar DP-nya aja, down payment-nya, misalkan dari harga 500 juta, saya bisa bayar 50 juta untuk down payment-nya atau DP-nya. Ya nggak apa-apa. Nah, saya akan ajukan itu ke perusahaan pembiayaan yang sudah bekerja sama dengan si penjualnya. Biasanya mereka sudah bekerja sama. Nah, saya akan menyerahkan ini. Ada syarat-syaratnya. Biasanya KTP, kartu keluarga, biasanya lagi ada surat keterangan bekerja, biasanya gitu kalau karyawan ya, surat keterangan bekerja, ada diminta lagi nanti NPWP, masalah pembayaran pajaknya dan sebagainya. Nanti diminta juga biasanya rekening koran. Ya, transaksi 3 bulan di bank saya itu seperti apa. Nah, ini akan diajukan ke si perusahaan pembiayaan ini. Nah, mereka akan mengevaluasi kira-kira dari profil saya ini dengan data diri yang ada, data keuangan yang ada, itu akan dianalisa, disurvei juga. Biasanya ada orang yang datang ke rumah nih ngecek benar nggak alamatnya di sini nih rumahnya, benar nggak kantornya, misalkan saya nanti kan salah satunya ada salah satu surat keterangan bekerja, berarti saya minta dari sekolah nih, benar nggak dia akan datang ke sekolah, cek benar nggak saya tuh kerja di sini, dicek. Nah, baru kalau misalkan ternyata itu sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan standar mereka, sesuai dengan kualifikasi mereka, nah itu akan disetujui, akan dikabarin nih telah disetujui. Nah, dengan bunga sekian 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 dalam berapa, saya mau ajuinnya mau berapa tahun, biasanya kalau kendaraan itu 3 tahun maksimal, 36 kali cicilan. Tinggal dibagi aja tuh berapa, bunga berapa dan sebagainya. Nah, kalau misalkan udah di ACC istilahnya gitu ya, udah disetujui, ya sudah, mobilnya saya ambil. Saya bisa bukan diambil lah ya, diberikan lah ya, saya udah bisa punya hak untuk mengambil mobil saya. Nah, tapi ada kalau kendaraan bermotor itu kan ada yang namanya BPKB, buku kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, si BPKB-nya ini saya nggak boleh ambil. Tapi ini disimpan di si perusahaan leasing ini sebagai jaminan. Jaminan sampai saya lunas baru dikembaliin si BPKB-nya ini nih kalau sudah lunas. Tapi selama pembayaran cicilan, kalau misalkan kendaraan bermotor kan maksimal 36 kali itu 3 tahun biasanya. Nah, ini BPKB-nya ditahan oleh si perusahaan tersebut. Nah, selama ini ya ada pasti biaya administrasi dan sebagainya ada nih. Pajaknya dan sebagainya biasanya ini sudah dimasukkan ke harganya semua.
Nah, si pembeli saya tinggal bayar angsuran. Bayar angsurannya ini bisa transfer, bisa tadi ke ATM, bisa, lewat Indomaret, Alfamart juga bisa sekarang, semua bisa. Atau di Tokopedia, di Shopee, itu udah bisa juga semua. Atau di internet banking, itu juga bisa semua, udah ada. Sudah banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan yang sudah bekerja sama untuk lalu lintas pembayarannya. Nah, barulah setelah lunas, misalkan ke 36 kali, saya nyicil, lunas nih. Udah lunas, barulah si BPKB-nya ini diberikan ke saya. Jadi saya dapat mobilnya, saya dapat juga bukunya. Karena ini memang jaminan kalau kita beli kendaraan bermotor, ya inilah jaminannya salah satunya. BPKB. Itu bukti kepemilikannya atas nama kita. Gitu. Jadi sebetulnya nggak ribet kalau syarat-syaratnya terpenuhi dengan baik. Cuman kan banyak juga perusahaan pembiayaan ini yang tidak meng-ACC loh ya. Yaitu karena persyaratannya tidak sesuai. Nah, kenapa sih banyak orang-orang juga masyarakat yang memilih untuk memanfaatkan lembaga pembiayaan ini? Padahal kan di bank juga sebenarnya ada kan kemarin ya. Bank juga sama tuh memberikan fasilitas kredit untuk pembiayaan. Nah, tapi biasanya kalau di bank ini lebih ribet lah ya istilahnya ya, lebih apa ya? Prosesnya itu lebih lama lah, lebih sulit lah syaratnya. Kalau di pembiayaan ini nggak terlalu, kadang kayak misalkan untuk alat-alat elektronik nih, kalau kamu pernah lihat di supermarket, itu ada yang cuman syaratnya cukup KTP doang. Sedangkan kalau di bank kan harus ada KTP, kartu keluarga, harus ada surat keterangan kerja, harus ada, wah ribet lah pokoknya, banyak sekali lah. Tapi kalau di lembaga pembiayaan ini nggak terlalu ribet. Selama datanya itu benar-benar asli dan dapat dipertanggungjawabkan, ya itu sudah cukup. Di sini pembeli cukup membayar sebagian dari harga barang sebagai uang muka. Nah, tadi tuh saya kan mau beli mobil, saya cuma punya DP-nya doang. Ya udah, saya cuma bayar DP aja. Nanti sisanya ditalangin dulu tuh sama si perusahaan pembiayaan. Nah, kita tinggal nyicil aja tuh dengan perjanjian tertentu, bunga berapa. Terus syaratnya ini lebih mudah dan cepat. Kalau biasanya kita ajukan di bank itu biasanya 14 hari kerja. 14 hari kerja itu Sabtu Minggu nggak dihitung. Jadi kalau kita ajuin di bank itu biasanya anggaplah 3 minggu. Baru kita tahu nih disetujui atau tidak. Tapi kalau di lembaga pembiayaan itu bisa lebih cepat, sekitar 7 sampai 7 hari kerja lah, biasanya sekitar 7 hari kerja, sekitar 2 minggu, bisa lebih cepat. Bunganya juga ternyata lebih terjangkau. Ada juga yang memberikan free administrasi, bebas administrasi. Terus si pembeli itu bisa dapat mobilnya saat itu juga. Contoh nih, saya datang tadi kan ke showroom mobil. Saya pulang udah bisa dibawa tuh mobilnya. Kalau syaratnya cukup, nanti kan, tapi kan kalau beli mobil itu kan pengajuannya rada ribet ya. Kalau mobil kan termasuk barang mewah tuh. Kalau motor biasanya udah langsung bisa dibawa tuh motornya. Kalau mobil mungkin butuh 3 atau 4 hari lah biasanya. Tapi kalau kita beli TV, kulkas, gitu ya, lemari, itu setelah di ACC, saat itu langsung di ACC bisa. Langsung disetujui, kita langsung bawa pulang barangnya bisa. Bisa lebih cepat. Tapi ada resiko juga, perusahaan ini kan istilahnya nalangin dulu nih. Banyak juga ternyata konsumen yang menunggak. Nunggak ini nggak bayar angsurannya. Kalau misalkan nggak bayar angsurannya gimana? Ya tetap ada dikenakan namanya denda. Nah, dendanya ini kalau di perusahaan pembiayaan rata-rata dihitung secara harian. Telat sehari nanti dikali berapa persen, telat 2 hari berapa persen, telat 3 hari, terus tuh gitu tuh. Jadi kalau menunggak, ya resikonya si perusahaan tidak mendapatkan uangnya kembali karena menunggak, istilahnya nih si nasabahnya nunggak. Kalau nasabahnya banyak nunggak, ya perusahaan juga uangnya kan nggak kembali, rugi.
Biasanya begitu. Tapi kalau misalkan lama-lama nih, nggak bayar-bayar nih, nunggak terus nih, akhirnya apa yang dilakukan? Disita. Kalau misalkan tadi motor, beli motor, nunggak nih, udah 2-3 bulan nih nggak bayar, udah diperingati, didatangi, nggak bayar juga atau nggak mampu bayar, akhirnya si asetnya itu, si motornya tadi atau mobilnya tadi itu disita sama si perusahaan ini, diambil secara paksa. Ya mau nggak mau, orang nunggak udah nggak bayar, istilahnya jadi diambil jadi milik si perusahaan. Banyak yang terjadi seperti itu untuk resiko dari sisi perusahaan pembiayaan. Makanya biasanya mereka juga akan lakukan lelang, dilelang lagi, dijual lagi sama orang lain, siapa yang mau silahkan dibeli. Tapi bisa juga nih ternyata konsumen, kalau misalkan ternyata dia punya uang lebih nih, ulah daripada nyicil mending saya lunasin. Boleh, tapi biasanya itu akan kena yang namanya penalti. Karena dia melanggar perjanjian. Harusnya lunas dalam waktu 12 bulan, dia baru 6 bulan udah dia lunasin. Nah, boleh nggak? Boleh, tapi dia akan dikenakan yang namanya itu penalti atau kena biaya tambahan lah ya istilahnya. Berapa persen itu hitungannya ada. Nah, itu lembaga pembiayaan. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran dan sewa pembiayaan, istilahnya gitu ya, beli dengan cara diangsur. Jadi cicil, diangsur itu dicicil. Nah, itu tentang lembaga pembiayaan. Contoh-contohnya banyak tuh tadi. Nah, kalau misalkan ini kewajiban, kalau misalkan kita sebagai konsumen, ya pastikan di sini ada tipsnya adalah pastikan bahwa barang yang kamu mau, yang kamu beli itu barang yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan cicilannya. Jangan kamu nyicil barang-barang yang kamu juga ternyata nggak mampu untuk membayar. Contoh kayak saya tadi gitu ya, saya pengen nih punya mobil, pengen beli mobil. Mobilnya saya pengennya Pajero, gitu. Harganya mahal tuh. Atau Alphard, gitu. Saya pengen beli Alphard lah. Tapi kan saya nggak mampu, secara penghasilan juga saya nggak mampu deh. Jangan memaksakan. Walaupun sebetulnya mungkin aja si lembaga pembiayaan akan memberikan. Tapi ya ngapain daripada nanti kita nggak bisa bayar, mobilnya disita, kita udah rugi cicilan, kita nggak punya mobilnya, rugi. Mending disesuaikan dengan kemampuan. Lalu biasanya ada aplikasi, sekarang udah ada aplikasi-aplikasi di si perusahaan pembiayaan itu untuk mempermudah bagaimana cara mengajukan, bagaimana cara membayar. Itu udah ada aplikasi-aplikasi di smartphone atau di iPhone juga ada. Supaya lebih terintegrasi kan, biasanya kalau misalkan kita aplikasi itu verifikasinya lewat nomor handphone, KTP, ada juga email. Nah, itu jadi lebih baik, lebih dipercaya si nasabah. Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Banyak yang ini kalau biasanya kalau karyawan-karyawan itu ya, itu minta, istilahnya ada perusahaan pembiayaan itu minta slip gaji atau bukti gaji dari perusahaan. Nah, itu biasanya dibohong-bohongin tuh, dilebih-lebihin gajinya, misalkan cuma 3 juta, dia buat 6 juta. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Nah, itu biasanya nggak sesuai, makanya dilihat lagi si rekening korannya itu tuh. Rekening korannya bener nggak gajinya segitu. Ya, contohnya kalau saya dulu kan, bukan dulu sih, saya kan beli rumah tuh. Beli rumah karena saya nggak mampu lunasin semua, jadi saya ajukan kreditnya ke bank. Tapi sebetulnya sama aja kalau lembaga pembiayaan itu bisa rumah itu. Tapi saya ajuin ke bank, itu diminta salah satunya itu surat keterangan kerja sama slip gaji. Jadi gaji saya selama ngajar di Pelita Bangsa ini berapa. Terus dicek di rekeningnya, bener nggak gajinya segitu. Jadi kalau saya waktu itu ya memang saya cantumin ya sejujur-jujurnya, ya mau di ACC silakan, enggak ya udah gitu.
Tapi kan daripada saya, istilahnya daripada saya bohong ya, daripada saya ternyata bilang gaji saya ternyata 10 juta, pas dicek di rekening, transferan dari sekolah, kok cuman gajinya cuman 3 juta. Lah kan bohong tuh, udah pasti itu nggak disetujuin. Nah, lebih baik saya cantumin yang asli. Semua data-data berikan yang asli, jangan palsu. Ada perjanjian, biasanya ini nanti ditanda tangan di atas materai dan sebagainya. Pastikan membayar angsuran secara tepat waktu, karena tadi tuh kalau di perusahaan pembiayaan, kamu telat 1 hari, udah kena denda. Telat 2 hari, kena dendanya 2 hari dikali 2 hari. Telat 3 hari dikali 3 hari. Nah, terus jadi bunganya gede, tunggakannya dendanya besar. Itu. Contohnya kayak begini nih. Contoh misalkan kita mau beli barang nih. Pokok utangnya dikali bunga dikali jangka waktu pembiayaan misalkan. Misalkan kita pinjemnya ini 12 juta. Bunganya per tahun, ya ini kan hitungannya kalau bunga ini selalu per tahun tuh. Per tahun ini dikalikan 1 tahun, jadi sekian. Dibulatkan, jadi 2 jutaan, sekitar 2 jutaan. Nah, di sini ditambah lagi, ditambah 2 jutaan ini, tambah 17% ini ya. 12 juta tambah 17%, ini kan 2.040.000. Ditambahlah pinjaman kita, baru dibagi 12. Nah, inilah cicilan kita. Kan kita pinjamnya cuma 12 juta, logikanya kan berarti kita angsurnya 1 juta 1 bulan kan, tapi ternyata kita dikenakan bunga, ada yang namanya bunga. Nah, bunga itu dikalikan 1 tahun dulu, dikalikan pokok utang kita berapa, baru dibagi 12. Ini cara hitung. Jadi kita juga bisa hitung sendiri. Ketika kita mengajukan ke perusahaan pembiayaan, ya kita juga bisa hitung sendiri kira-kira cicilannya berapa nih. Kayak contoh nih kemarin. Kemarin itu saya beli lemari. Jadi saya beli lemari di rumah. Itu harga lemarinya itu 4.900.000. Itu lemari. Jadi lemari buat kamar lah, di kamar lah saya beli itu 4.900.000. 4.900.000. Nah, saya cicil tuh 1 tahun loh. Dari harga 4.900.000 itu saya cicil 1 tahun, bunganya 0,8. 0,8 per bulan. Berarti dikaliin dulu tuh 0,8 kali 12. Dikali 4.900.000 tersebut lah bla bla bla. Hasilnya itu sekitar 5.400.000. 5.400.000 lah. Nah, baru saya karena saya cicil 12 kali ya dibagi 12. 5.400.000 itu dibagi 12. Gitu. Saya beli lemari aja dicicil. Beli lemari, beli kulkas. Kan ada istilahnya kalau ini ya kalau nggak nyicil nggak punya gitu istilahnya ya nggak apa-apa karena saya mampu bayar lah istilahnya gitu ya, memang mampu untuk nyicil cicilannya tiap bulan ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh ya itu yang pasti jangan sampai kita ngambil cicilan tapi nggak bisa bayar kan. Harus disertai kemampuan juga kan. Kayak saya kayak tadi nyicil lemari 1 tahun tuh 12 kali 5.400.000 dibagi 12 sebulannya sekitar 450.000 ya udahlah saya sanggup kan, udah nggak apa-apa saya beli. Jadi memang saya juga ya memanfaatkan lah lembaga pembiayaan ini untuk membeli yang memang kira-kira saya butuh, saya perlu. Itu lumayan, dari pengalaman saya banyak sih keuntungannya. Ya kalau nggak nyicil saya nggak punya kulkas, nggak punya lemari, nggak punya apalagi ya di rumah itu ya, sofa, nggak punya motor, nggak punya apalagi, banyak lah kalau nggak nyicil. Karena kan saya juga nggak, kalau beli belum tentu ada duitnya kan, ya rumah aja nyicil
sampai lunas, terus semua sampai lunas, ya nggak apa-apa, asal dicicil. Laptop nih, laptop aja nih saya pakai nih, saya cicil lunas juga ternyata tuh, nggak kerasa nyicil dapat, tapi kan jadinya punya. Merit juga, mas kawin saya nyicil, dapat juga gitu. Jadi itu sebetulnya manfaat bagi si konsumen, yang mungkin banyak konsumen di sana juga sama kayak saya gitu, memanfaatkan lembaga pembiayaan karena keuntungannya tadi, syaratnya lebih mudah, bunganya pun lebih terjangkau dibanding ke bank gitu. Nah itu lembaga pembiayaan salah satunya. Tapi kalau kalian ya, kalau mau mengajukan ke lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing ya harus minimal kan KTP tuh, ya harus 17 tahun dulu. Karena diminta syaratnya KTP 17 tahun dan memiliki pekerjaan. Ya kalau misalkan pengangguran ya nggak disetujui juga lah, dia mau bayar pakai apa pengangguran kan? Gitu. Nah, itu perusahaan leasing atau pembiayaan. Hari ini bahas itu dulu, nanti pertemuan selanjutnya yang lainnya. Sama saya coba inilah ya, untuk field trip lagi ke lembaga keuangan bukan bank. Siapa tahu bisa. Cukup lah ya hari ini ya. Hari ini cukup, nanti ketemu lagi minggu depan. Besok kan libur, lusa libur. Ketemu lagi minggu depan tuh kita belajar. Oke lah ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Enggak ya? Ya sudah, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Bye, Eli, Alia, Margaret.